Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel, di channelnya Kang Yayan, berbagi informasi dan edukasi. Kali ini kita akan belajar tentang sifat-sifat logaritma. Langsung saja. Menemukan sifat logaritma. Berdasarkan definisi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, bahwa logaritma itu adalah A log P sama dengan N. Jika A pangkat N sama dengan P, maka kita peroleh, dari definisi itu kita peroleh 2 log 4 itu sama dengan 2. Kenapa? Karena 2 itu kan bilangan pokok atau basis, 4 itu kan numerus, dan 2 yang ini adalah hasil. Ya, bagi yang belum menonton video sebelumnya silahkan ditonton, saya tulis di deskripsi ya. Nah, ini karena 2 pangkat 2 sama dengan 4. 2 log 8 itu kan sama dengan 3. Kenapa 3? Karena 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, berapa log 2 log 4 kali 8? Jika ada pertanyaan seperti ini, maka kita jawab, 4 kali 8 itu kan sama dengan 32. Dan 32 itu kan berarti kalau bilangan pokoknya 2, berarti 2 pangkat 5. Sehingga 4 kali 8 itu atau sama dengan 32, itu lognya sama dengan, ini 2 log 4 kali 8 sama dengan 2 log 32, itu sama dengan 5. Kenapa 5? Karena 32 itu 2 pangkat 5. Jadi pangkat 5. Hasilnya 32, berarti lognya sama dengan 5. Dengan melihat definisi 2 log 4 sama dengan 2, dan 2 log 8 sama dengan 3, dan 2 log 4 kali 8 sama dengan 5, kita peroleh 5 ini kan sama dengan 2 ditambah 3. Nah, jadi 2 log 8, 2 log 4 kali 8 itu kan sama dengan 2 log 4. 2 log 4 kan hasilnya 2. Dan 2 log 8. 2 log 8 itu kan hasilnya 3. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi hasil 2 log 4 kali 8 sama dengan 5. Sifat logaritma. Sifat logaritma ini ada banyak ya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, A log dalam kurung B kali C sama dengan A log B ditambah A log C. Nah, untuk sifat yang pertama ini sama seperti contohnya yang kita bahas tadi. Jadi apabila logaritma di sini perkalian, maka di sini menjadi penjumlahan. Dengan catatan B dan C itu bilangan real positif. Dan A dan P itu harus lebih dari 0. A dan P juga tidak boleh sama dengan 1. Kemudian sifat yang kedua adalah A log dalam kurung B dibagi C atau B per C itu sama dengan A log B dikurangi A log C. Nah, kalau perkalian tadi dijumlah ya, kalau pembagian dikurangi ya. Jadi hampir sama dengan ini, cuma beda tanda doang ya. Sekarang yang ketiga, A log B pangkat N. A log B pangkat N ini bisa juga ditulis dengan N. N yang ini pindah ke depan, N kali A log B. Sifat selanjutnya adalah A log B itu sama dengan P log B dibagi P log A. Dengan P ini harus lebih dari 0 ya. Sifat selanjutnya A log B dikali A log C itu sama dengan A log C. Lihat ini apabila di sini B atau di sini angka yang sama dan di sini angka berbeda dengan ini, maka hasilnya langsung saja A log C. Kemudian yang sifat selanjutnya A pangkat N log B pangkat M, maka bisa kita tulis M per N, M ini per N ini kali A log B, atau berlaku sebalikannya ya. Ini juga semuanya sama berlaku kebalikannya. Kemudian yang ketujuh, A pangkat A log B itu sama dengan B. Jadi tidak usah ini lagi, tidak usah dicari lagi. Kalau menemukan seperti ini, langsung saja isinya pasti B.
Yang ke-8, A log A sama dengan 1. Jadi apabila A dengan logaritma A, maka hasilnya 1. Ini artinya ini bilangan ini dan ini sama ya. Maka hasilnya sama dengan 1. Yang ke-9, A log 1. Setiap A log 1 itu hasilnya sama dengan 0. Contoh soal. Nih. 2 log 32 atau contoh ini sama seperti pembuka tadi ya. 2 log 32. Maka kita jawab 2 log 32 kita rubah menjadi berapa kali berapa, hasilnya 32. 32 kan bisa dijadikan 8 kali 4 ya. 8 kali 4 32. 2 log 8 kali 4. Nah, jadi 2 log 32 ini kita sudah rubah menjadi 2 log 8 kali 4. Itu sama dengan 2 log 8 ditambah 2 log 4. Sesuai dengan sifat yang pertama. 2 log 8 berapa? Itu 3. Kenapa 3? Karena 2 pangkat berapa hasilnya 8. 2 pangkat 3. 2 log 4. 2 pangkat berapa hasilnya 4. Ya 2 pangkat 2. Maka 2 log 8 kali 4 itu sama dengan 3 ditambah 2 sama dengan 5. Contoh soal lagi. Jika 4 log 3 sama dengan P dan 4 log 5 sama dengan Q, 4 log 8 sama dengan R, hitunglah 4 log 40 dan 4 log 15 tambah 4 log 64 dalam P, Q, dan R. Kita jawab. Pertama kita jawab 4 log 40. 4 log 40 ini kan kita bisa rubah 40 ini. Tapi merubahnya yang sekira-kira ada kaitannya dengan ini. Ini 40 ini bisa 5 dikali 8. Kenapa saya pilih 5 kali 8? Karena di sini ada 4 log 5 dan 8 ada 4 log 8. Bisa saja sih 10 kali 4 ya, 10 kali 4. Cuman di sininya nggak berkaitan ya. Jadi kita cari pengalinya yang berkaitan dengan soal ini. Agar apa? Ya, kita lihat saja. 4 log 5 ditambah 4 log 8. Ini kan perkalian. Nah, kita rubah menjadi penjumlahan sesuai dengan sifat yang ke-1. 4 log 5 kan lihat, 4 log 5 dia jadi Q. 4 log 8 dia jadi R. Jadi 4 log 40 sama dengan Q ditambah R. Kemudian 4 log 15 ditambah 4 log 64 itu sama dengan 4 log 5 kali 3 dan 4 log 8 kali 8. Jadi 4 log 15 ini saya rubah menjadi 5 kali 3 dan 4 log 64 ini saya rubah menjadi 8 kali 8. Kenapa 5 kali 3? Karena di sini ada angka 5 dan angka 3 di sini ya, supaya berkaitan dengan soal ya. Kenapa 8? Di sini ada angka 8. 4 log 5 ditambah 4 log 3. Ini perkalian diuraikan jadi penjumlahan ya, sesuai dengan sifat pertama. Ditambah 4 log 8 ditambah 4 log 8. Maka hasilnya 4 log 5 kan bisa jadi Q. Nah, ini 4 log 3 bisa jadi P. 4 log 8 bisa jadi R. Jadi Q ditambah P ditambah R ditambah R. Maka hasilnya Q tambah P tambah 2R. Karena R nya ada 2, dipersingkat nulisnya jadi 2R. Jadi untuk soal ini 4 log 40 itu sama dengan Q tambah R. Kalau untuk soal ini sama dengan Q tambah P tambah 2R. Gitu ya. Contoh soal selanjutnya, jika 4 kali A log 3 ditambah 2 kali A log 2 dikurangi A log 144 sama dengan 2. Tentukan nilai A. Kita akan mencari nilai A-nya. Maka kita jawab 4 kali A log 3 ditambah 2 kali A log 2 dikurangi A log 144 sama dengan 2. Nah, 4 ini kita bisa rubah ke sini, taruh di sini. Sesuai dengan sifat logaritma ya. Sifat keberapa? Silahkan dilihat lagi ya. Nah,
Terus 2 ini juga bisa berubah di sini ya, sesuai dengan sifat logaritma dikurangi A log 144. Nah, ini kan ada penjumlahan, ini ada pengurangan. Penjumlahan ini kita dengan sifat logaritma juga kita rubah menjadi perkalian. Ini bisa jadi perkalian. Dan yang pengurangan itu bisa menjadi pembagian. A log 3 pangkat 4 dari sini ya, dikali 2 pangkat 2 dari sini sesuai dengan sifat logaritma dikurangi ya, di sini jadi dibagi karena di sini kurangi maka bisa berubah menjadi bagi. 144 sama dengan 2. Perhatikan 144 itu kan sama dengan bisa kita rubah menjadi 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2. Hasilnya ini 144. 2 pangkat 4 kan 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 4 kali 2 8 kali 2 16. 3 pangkat 2 kan 9, 3 kali 3 9. 16 kali 9 hasilnya 144. Sehingga A log 3 pangkat 4 dikali 2 pangkat 2 per 144 itu sudah kita rubah menjadi 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat 4. Nah, kenapa demikian? Supaya mudah dibaginya. 3 pangkat 4 dibagi 2, 3 pangkat 2 itu kan tinggal 4 dikurangi 2 sesuai dengan sifat eksponen. Dalam eksponen kan A pangkat M per A pangkat N sama dengan A M min N. Jadi tinggal dikurangi ya, pangkatnya 4 dikurangi 2 sama dengan pangkat 2 sisanya. Terus yang 3 yang ini jadi hilang, bukan hilang sebetulnya. Dia menjadi angka 1 karena membagi ya. Membagi ini. Tapi kan 1 dikali 2 pangkat 4 kan sama dengan 2 pangkat 4 aja. Gitu ya. Kemudian yang ini 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 4 kan jadi 2 pangkat 2 dikurangi 4. Jadinya 2 pangkat min 2. 2 pangkat min 2 kan kalau kita ingin jadikan pangkat positif ya taruh lagi di bawah menjadi 2 pangkat 2. Atau singkatnya ini 2 pangkat 2, di sini ada 2 pangkat 2, coret, ini jadi 1, ini sisa pangkat 2, ya sisanya 2 pangkat 2. Nah, sama dengan 2. Dari definisi A log P sama dengan N, A pangkat N. A pangkat N sama dengan P. A pangkat berapa itu sama dengan P. Diperoleh A log 9/4 itu kan sama dengan 2. Maka kalau ingin tahu A-nya berapa, maka dia harus dijadikan kuadrat ya. Dan ini jadikan akar kuadrat. Karena kan dia pangkat berapa, ini kan pangkatnya, ini hasilnya. A pangkat 2 itu harus sama dengan berapa? Ya, diakar kuadratkan. Jadi untuk mencari A-nya sama dengan kurang lebih akar kuadrat 9/4 ya. Akar 9 jadi 3, 4 jadi 2. Jadi kurang lebih 2. Jadi A adalah bilangan pokok logaritma sehingga syaratnya adalah A lebih dari 0. Dan A tidak boleh sama dengan 1. Maka A sama dengan 3/2. Latihan, ini ada 4 soal ya. Silahkan dikerjakan, dikumpulkan melalui email atau WhatsApp saya. Jika ada yang kesulitan, silahkan bertanya, jangan sungkan. Boleh bertanya di kolom komentar atau di WA pribadi atau di email juga silahkan. See you next time. Terima kasih, tetap semangat belajarnya. Bantu share agar memberikan manfaat bagi banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.